Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa bertemu dalam suasana yang insya Allah penuh rahmat. Ayah bunda sehat, bahagia hari ini, alhamdulillah. Tema kali ini, tema yang akan saya bahas adalah tentang mendidik anak, tentang akidah, mendidik akidah anak. Apa itu akidah? Mungkin sering mendengar ya kalimat akidah. Akidah itu adalah masalah keyakinan, masalah keimanan yang tentu dalam Islam sudah ditentukan dalam bentuk rukun iman yang sudah kita hafal semua, yang sudah kita pahami semua. Mungkin bagi kita yang umat Islam yang sudah dewasa, akidah ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau sekarang ada marak topi tulisannya La ilaha illallah, kemudian stiker-stiker di mobil-mobil ada La ilaha illallah, itulah kalimat tauhid, kalimat yang harus kita tegakkan di muka bumi ini sampai akhir zaman. Tiada ilah selain Allah, dan Allah lah satu-satunya yang harus kita sembah. Nah, bagaimana cara ini kita tanam kepada anak-anak kita, padahal masalah akidah adalah seluruhnya adalah bab yang gaib, ya, bab yang tidak bisa dilihat. Dari mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Semuanya hal yang gaib. Bagaimana kita menanamkan masalah akidah ini kepada anak-anak kita? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, terutama adalah bagi orang tua dan juga para guru yang juga sama-sama punya porsi dalam menanamkan akidah kepada anak-anak kita dan anak-anak didik. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak kita kenalkan tentang Allah. Pada tahap usia ini, pemahaman kepada Allah ini akan berbeda-beda. Kalau di usia anak-anak PAUD, mereka masih belum bisa memahami siapa Allah, bahkan akan timbul banyak pertanyaan, di mana Allah, seperti apa Allah. Ada lucu lagi, apakah Allah punya hidung, apakah Allah punya jari, apakah Allah suka makan bakso, apakah Allah suka makan somai. Kadang timbul pertanyaan-pertanyaan lucu seperti itu ketika dia makan. Bunda, apakah Allah itu suka makan bakso? Gitu ya. Atau lagi ada yang menjawab, Bunda, Allah tuh di mana? Si bunda menjawab asal aja, itu di atas. Atas mana? Atas, ya pokoknya tinggi. Di atas genteng? Bukan. Pohon kelapa? Bukan. Nah, itu begitu. Itu sering terjadi ya, menanyakan di mana Allah. Nah, tentunya kalimat-kalimat menjawab di mana Allah tidak bisa kemudian serta-merta bentuknya adalah real ya, karena memang adalah bentuknya gaib. Nah, kita bisa mengenalkan Allah adalah pada ciptaannya. Seperti misalnya itu lihat pemandangan, ucapkan Masya Allah, Allah yang menciptakan semuanya. Indah sekali, indah bunda. Biasakan mengulurkan kalimat-kalimat thayyibah kepada anak kita, didik untuk selalu berucap dengan sampai mereka akan mengatakan yang spontan. Melihat yang indah, Masya Allah. Enggak kemudian, wah bagus ya, bagus tempatnya, Masya Allah dulu yang harus kita lihat. Masya Allah, indah sekali, seperti itu. Dan biasakan juga ketika mereka makan, mau makan, setelah makan, ketika sudah terasa kenyang, ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, hari ini Allah sudah berikan rezeki ke kita ya, kita bisa makan enak, dan seterusnya. Ini penting sekali untuk anak kita, agar ketika nanti anak-anak itu semuanya akan berpulangnya kepada Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang akan memberikan takdir baik dan takdir buruk. Semuanya Allah. Ini akan membuat kecintaan kepada mereka, kepada Allah itu menjadi luar biasa. Dan juga kita juga sudah latih anak kita untuk menghafalkan kalimat-kalimat tauhid ya. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Allah lah satu-satunya yang kita sembah. Itu kita berikan kepada anak kita dan kita ajarkan untuk bisa dihafalkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak kita ajarkan mereka untuk mencintai nabinya ya. Kita bacakan sirah nabawiyah di beberapa sekolah Islam, itu jadi santapan sehari-hari.
satu hari satu halaman dibacakan tentang kisah Nabi dari mulai lahir sampai beliau wafat. Jadi selesai dari TK sudah khatam. Karena banyak yang mengatakan cinta Nabi tapi tidak tahu kisahnya. Ya, bahkan ada beberapa tempat dilarang mengadakan acara Maulid Nabi dengan alasan bid'ah. Padahal beberapa tempat mengadakan. Ya, Maulid Nabi ini adalah satu acara di mana masyarakat akan diingatkan lagi tentang bagaimana Rasulullah semasa hidup dan mengambil contoh dan ibrah segala kehidupannya. Nabi kita memberikan satu contoh yang sangat luar biasa, dari mulai mau tidur sampai tidur lagi. Nah, ini kita berikan kepada anak kita bahwa semua yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Namanya ittiba Rasul, ya, ittiba Nabi, ngikut apa yang dilakukan oleh pada misalnya nih ayah kok jenggotan gitu kan, sambil ngurus jenggotnya, kata ayah, ini ayah nih begini adalah sunnah Nabi nih gitu kan, nanti insya Allah ayah dapat pahala karena berjenggot begitu, pahalanya karena mengikuti bagaimana Rasulullah juga menyukai orang-orang yang memiliki jenggot seperti itu. Mungkin ada lagi peristiwa di rumah ya begitu, menggunakan tangan kanan ketika makan. Kenapa ayah kita harus makan pakai tangan kanan? Karena Nabi kita yang mencontohkan. Terus begitu, semua aspek kita kembalikan kepada bahwa semua yang kita lakukan adalah kita mencontoh kepada Nabi kita. Dan ketika nomor 1 tadi ya sudah kita ajarkan, sudah tentang Allah ya, dari mulai lafaz tauhid, kemudian bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memberikan pelajaran Al-Quran kepada anak kita. Karena dalam Al-Quran sudah tercantum bagaimana semua aspek tentang tauhid ada di situ, aspek akidah ada di situ. Nah, kita mulai mengajarkan dari mulai membacanya, ya, kemudian sampai mengenal hukum-hukumnya, sampai kemudian terjemahannya, tafsirnya, sampai nanti anak-anak kelak akan memahami bahwa seluruh hidupnya hanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa segalanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk sampai ke sana adalah hidup dengan cara bagaimana kita mencontoh Nabi kita. Dengan cara seperti ini, insya Allah anak-anak kita akan hidup dengan bahagia, hidup dengan cara yang benar, hidup dengan cara yang sudah tidak keluar dari jalurnya lagi. Nah, bagi orang tua mungkin akan banyak kesulitan karena apa? Mungkin kita juga ada beberapa orang tua yang dididik oleh keluarganya tidak seperti itu. Dan bagaimana untuk mendidik anak-anak kita? Kita harus banyak belajar, banyak bertanya, dan juga mungkin mengaji bagi orang tua sehingga ketika kita mendampingi anak-anak kita, urusan akidah itu sudah selesai. Ada istilah mangan orang mangan kumpul begitu ya. Ini bukan urusan jangan jauh-jauh dengan ayah dan bunda, pokoknya deket lah agar kita semua bisa makan, tidak kelaparan. Sebetulnya arti yang sesungguhnya ini luar biasa kalau kita kaitkan dengan akidah. Dimanapun kalian berada, tetap berkumpullah dalam satu akidah, yaitu Islam. Bahkan kalau bisa kita berwasiat kepada mereka, bolehlah kalian hidup ya dengan kalian yang inginkan, yang sudah kami ajarkan, tetapi jangan lupa matilah dalam keadaan Islam. Ini adalah satu wasiat untuk menegakkan akidah pada diri anak-anak kita. Karena banyak terjadi orang tua yang memiliki anak yang berbeda agama, ya, memiliki anak yang kemudian sulit untuk diarahkan, akhirnya memilih tauhid yang berbeda, memilih akidah yang berbeda. Nauzubillah min zalik. Untuk kita penting sekali menanamkan dari mulai tadi menghafalkan kalimat la ilaha illallah sampai mengenalkan Allah sebaik-baiknya, bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah. Kamu pintar juga karena Allah. Tidak lagi anak sombong karena ranking 1, tidak lagi anak sombong karena mungkin dia juara apa. Kita kembalikan bahwa sesungguhnya Allah lah yang membuat kamu pintar, Allah lah yang mengizinkan kamu untuk mendapatkan juara. Ketika anak mendapatkan mungkin diterima di sebuah lembaga pendidikan yang luar biasa, dia merasa iya karena aku rajin belajar. Oke, ya memang betul, rajin belajar lah bagian dari ikhtiar, tapi ikhtiar ini kemudian Allah yang akan menentukan. Karena juga banyak ketika mungkin ada persaingan, contoh yang mudah sajalah, masuk perguruan tinggi negeri itu bersaing ribuan anak-anak pintar, tetapi kemudian siapa ya kemudian yang diterima? Maka Allah jualah yang akan menentukan. Ini untuk mencegah anak itu sombong, ya. Ada yang bergelar sarjana S1, S2 sudah sombong mengatakan ilmu adalah ini aku yang pintar, aku yang karena aku belajar maka aku menjadi seperti ini. Bukan. Ini harus selesai dulu masalah akidah ini. Karena kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga anak-anak kita mungkin
kaya raya karena dia berdagang dengan susah payah, berikhtiar dengan strategi yang luar biasa, sampai akhirnya dia menjadi kaya raya. Ini aku kaya karena aku tidak pernah berhenti belajar dan aku menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga aku jadi kaya. Bukan, ya. Banyak orang yang sungguh-sungguh bekerja tapi tetap miskin juga ada. Contohnya mungkin pemulung. Pemulung tuh berangkatnya habis subuh, pulangnya maghrib, mencari sampah, dan mereka tidak kaya-kaya. Seperti itu. Jadi kalau masalah ikhtiar sungguh-sungguh itu memang harus, tapi kemudian ujungnya kita kembalikan kepada namanya takdir Allah. Di rukun iman tadi kita kembalikan kepada Allah, jadi kita kaya gitu. Bahkan rupa kita seperti itu karena adalah Allah yang menghendaki. Tidak usah lagi repot begitu ya, kenapa hidung saya pesek, kenapa saya tidak tinggi, kenapa saya miskin, kenapa dia kaya. Itu tidak ada lagi. Ini kalau sudah seperti ini, Masya Allah, anak-anak kita akan tenang menjalani kehidupannya, tidak merasa bahwa kok hidupku susah. Tidak, karena apa? Kembali kepada bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengizinkan kita untuk menjadi kaya, mengizinkan kita untuk seperti ini. Kita kembalikan semua kepada Allah. Senang saya kalau sedang berhadapan dengan anak-anak saya dulu, ketika berdoa mau makan, ayo ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Rezeki dari siapa ini anak-anak? Allah. Ya, Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Jadi kita wajib bersyukur dan mengucapkan hamdalah. Ayo ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu seperti itu. Coba ibu latih di rumah, ya. Setiap aspek kehidupan di rumah tangga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai memakai baju, bercermin, melihat dia cantik, kemudian dia makan, dia sehat dan sebagainya, terus semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kalimat Allah terus. Ya, akhirnya nanti ketika dia sudah tertanam dalam diri dia, insya Allah semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami istri, sang suami menerima istri dengan apa adanya, karena adalah pemberian Allah yang terbaik. Kalau seorang istri juga menerima pasangannya dengan ikhlas, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena apa? Inilah pemberian Allah yang terbaik. Sungguhnya kalau semua begitu tidak lagi perceraian. Karena apa? Semua dikelola bahwa inilah bagian dari takdir Allah. Allah mempertemukan kita karena Allah. Bahkan ada seorang istri mengatakan, kalau aku mencintaimu hanya karena nafsuku, maka rumah tangga ini tidak akan pernah berhasil. Tapi aku mencintaimu karena aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Aku menerima pemberian Allah dan takdirku mendapatkan suami sepertimu. Nah, seperti itu kan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kalau di sekolah-sekolah Islam ini kental sekali dengan akidah ya, tentang penguatan akidah, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, hidup kita nyaman, kita bekerja keras, mungkin ada mas-mas dan mbak-mbak yang bekerja. Kalau semuanya karena Allah, pasti menjadi ringan. Bukan karena sesuatu, bukan karena dia dan dia, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan ayah dan bunda mulai mencoba setiap harinya menghubungkan segala sesuatu yang ada dalam rumah, kegiatan harian semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, insyaallah anak-anak kita akan nyaman sekali. Aku pintar, iya, karena Allah ya Mi ya, gitu. Aku sudah belajar dan Allah memberikan aku juara. Iya, betul seperti itu. Masya Allah. Insya Allah tidak sulit selama kita orang tua betul-betul meyakinkan diri kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kalau ingin kembali kepada Allah dengan cara yang baik, maka hiduplah dengan cara yang sudah Allah tentukan. Mungkin begitu ayah dan bunda. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Semuanya datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kuatkan akidah anak-anak kita. Insya Allah kita akan berkumpul di surganya, berkumpul di surga Allah dengan cara yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.